ICF Talk. Halo ICFers, welcome back to ICF Talk. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengan saya, Venia Yunita, dan juga Pastor Reddy. Hai. Akan membicarakan soal Holy Calling, Real Needs. Nah, apa sih ini? Kita akan sama-sama berbicara soal panggilan sebagai hamba Tuhan nih, Pastor Reddy. Nah, kalau saya boleh membagikan sedikit dari latar belakang saya. Silakan curhat boleh. Kapan lagi ya kan? Nah dulu waktu saya bilang sama beberapa orang kalau saya pengen jadi hamba Tuhan, ini ada beberapa orang yang menentang loh Pastor. Nah waktu SMA ada guru agama saya yang bilang bahwa kamu nggak punya cita-cita lain selain menjadi hamba Tuhan. Ini guru agama apa dulu ini? Guru agama Kristen padahal. Tapi beliau bilang bahwa kalau kamu ada cita-cita lain selain jadi hamba Tuhan, nah pilih cita-cita yang kedua. Karena kalau jadi hamba Tuhan nggak ada uangnya. Begitu. Terus walau waktu berlalu kan masih ada tuh Pastor panggilan sebagai hamba Tuhan. Yeah. Nah maulah masuk ke seminari. Terus ada seorang hamba Tuhan juga yang bilang bahwa kalau kamu masih cinta uang, jangan jadi hamba Tuhan. Aduh, hamba Tuhan nggak perlu uang berarti. Masalahnya nih, ada omongan-omongan yang kalau jadi hamba Tuhan tuh kamu nggak akan punya uang loh. Kayak gitu Pastor. Nah kalau Pastor Reddy sendiri gimana? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti ini Pastor? Kalau bicara soal panggilan sih ya, memang ada pro dan kontra lah. Terlebih buat setiap kita, khususnya saya secara pribadi ya, saya sih yakin ya Tuhan, penyertaan Tuhan dan segala macamnya. Tapi memang orang-orang yang sayang sama kita mencoba untuk memprotek supaya ketika kita benar-benar menjalankan panggilan itu, kita nggak cuma berdasarkan emosi. Jadi benar memang ada orang yang mengatakan, bener nih mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, siap hidup miskin. Dibilangnya gitu, siap hidup miskin. Ya, kalau memang itu kehendak Tuhan, ya Tuhan kalau bisa sih tidak sih ya. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kuatkan sebenarnya. Ya nggak gitu kan, Pak? Betul. Jadi hamba Tuhan ini nggak selalu berkekurangan gitu ya. Jadi pertolongan Tuhan pun terlihat begitu nyata. Cukup aja ya. Cukup buat bayar mobil. Iya, kalau mau beli BMW cukup ya kan. Buat rumah 2 lantai cukup. Mau jalan kaki cukup juga kan. Cukup gitu ya pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang sudah juga hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini dan sudah berpuluh-puluh tahun bekerja melayani Tuhan. Kita mau sama-sama lihat nih, apakah menjadi hamba Tuhan ini tidak memiliki keperluan? Dan bagaimana caranya menjadi hamba Tuhan tapi kita pun tetap cukup untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup kita. Iya. Sebab itu telah hadir bersama-sama dengan kita Tante Shirley. Halo. Tante Shirley. Halo, Tante. Boleh semuanya. tolong perkenalan dulu Tante supaya orang-orang tahu siapa nih Tante Shirley. Nama saya Pendeta Emeritus Go Shirley. Saya pelayanan di GKI Mesias di Bandung, Indonesia. Selama 34 tahun. Sejak 19 September 91 sampai hari ini. Berapa lama pendeta? 34. 34 pendeta. Ibu pendeta udah berapa lama Ibu pendeta? Masih panjang. Masih setengahnya. Setengahnya juga belum. Umur saya pun nggak nyampe segitu. Oke Tante, thank you udah hadir bersama-sama dengan kita Tante. Boleh nggak Tante tolong ceritain gimana sih awalnya Tante punya panggilan untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan? Oh iya, saya sama sekali tidak sama dengan Venia, punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Kalau saya sama sekali nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Seperti mimpi ya? Rasanya. Kayak mimpi. Ya, karena selama 25 tahun saya tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi betul-betul gak punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Setelah bertobat, itu dari latar belakang bukan Kristen nih pasti. Jadi kehidupan saya sangat berubah luar biasa ketika saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus bukan di gereja, tapi melalui kaset khotbah Yusuf Roni. Jadi betul-betul saya gak tahu komunitas gereja seperti apa, begitu. Nah, tapi selama 2 tahun bergereja, pada akhirnya setelah bertobat saya cari gereja dan bergereja di satu gereja di Tangerang. Saya melihat bagaimana perubahan hidup yang saya rasakan, betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Selama 25 tahun
Dan dibandingkan dengan 2 tahun, saya merasakan luar biasa indahnya hidup dalam Tuhan. Dari situ saya sangat-sangat rindu untuk melihat dan memanggil teman-teman, saudara-saudara untuk melihat Tuhan dan menikmati cinta Tuhan. Karena melihat keluarga saya sendiri yang penuh dengan hidup yang sulit, tapi dengan pertengkaran, demikian juga tetangga, begitu ya. Hidupnya dengan judi, dengan pertengkaran, dengan umpatan, seperti itu. Sama sekali lagi saya tidak punya pikiran untuk jadi hamba Tuhan. Tapi satu kali setelah 2 tahun pertobatan, tiba-tiba saya lihat satu keluarga itu suami istri bertengkar, berteriak-teriak, saling pukul begitu. Kemudian tiba-tiba saya ada rasa sedih yang luar biasa. Oh Tuhan, kalau mereka bertemu dengan Engkau nggak akan seperti ini. Saya cuma bilang, Tuhan, gimana caranya supaya saya bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan tolong. Cuma itu. Akhirnya di gereja saya konseling dengan satu hamba Tuhan. Dia katakan bagaimana kalau sekolah teologi. Disitulah saya akhirnya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Luar biasa, dari sebuah simpati yang muncul, empati yang muncul. Disitulah Tuhan taruh panggilan. Ya, tapi betul. kalau tadi Tante sempat bilang ketika Tante mulai hidup di dalam Tuhan, Tante melihat wah hidup itu indah sekali. Indah banget. Tapi ini Tante, ketika Tante terjun melayani Tuhan sepenuh waktu, apakah seindah itu Tante? Bagaimana kondisi kehidupan mungkin dari segi finansial, dari segi yang lainnya? Apakah sesuai bayangan Tante? Sekali lagi terus terang, karena saya betul-betul bukan punya cita-cita jadi hamba Tuhan, saya juga nggak tahu kehidupan hamba Tuhan itu seperti apa. Tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayangkan. Kan selama setelah pertobatan pun saya masih kerja di satu perusahaan. Tiba-tiba langsung lepas, saya pergi sekolah teologi. Di situ ada sponsor, hidup saya tetap enak, begitu. Waktu praktek setahun pun di gereja yang besar, hidup itu enak. Semuanya tercukupi. Nah, kemudian setelah menikah, saya ditempatkan di satu gereja yang kecil. Nah, disitulah saya shock. Oh, rupanya seperti ini kehidupan hamba Tuhan, gitu. Jangankan untuk refreshing keluar dengan makan di luar begitu. Untuk makan tiap-tiap hari pun harus berdoa karena betul-betul kecil begitu. Kadang-kadang jam 12 mau makan tuh emang gak ada uang sama sekali. Bisa seperti itu. Tapi karena di sekolah diajar untuk beriman, disitulah saya benar-benar belajar, baru belajar apa arti hidup dengan iman. Luar biasanya karena Tuhan memberikan kekuatan melalui suami. Untung ada suami. Haleluya. Dengan suami itulah kami bisa sama-sama saling menguatkan. Bisa sampai akhirnya pelayanan di satu tempat itu setahun. Karena memang itu ikatan dinas. Suami saya ikatan dinas jadi harus di gereja itu. Dan setelah itu kami pindah ke Bandung. Sampai sekarang. Begitu kira-kira. Jadi syok memang. Tapi bukan berarti mau melarikan diri. Tidak. Cuma kaget begitu. Kaget tapi bisa nerima karena Tuhan. Begitu. Tuhan. Oh gitu, berarti suami Tante juga seorang pendeta nih ya? Ya betul. Oh gitu, jadi dua-duanya hamba Tuhan lagi. Dua-duanya hamba juga Tuhan. di sana melayani. Ya betul. Nah Tante, kalau tadi kan bicara tentang soal ya bagaimana juga kita realitas sebagai seorang hamba Tuhan juga. Kita nggak tutup mata bahwa namanya juga kita untuk hidup perlu juga uang. Gitu loh. Namun kalau kita bicara soal uang, sebenarnya itu adalah hal yang sensitif dalam pelayanan. Kira-kira menurut Tante, bagaimana pandangan Tante tentang hal itu? Benar gak sih? Kalau uang itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif dalam dunia pelayanan. Saya yakin, betul, sangat sensitif. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan antara uang dengan pelayanan. Memang pelayanan adalah hubungannya dengan motivasi kita dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Tetapi
kita juga hidup di dunia ini membutuhkan uang untuk hidup. Begitu. Ya. Jadi ketika keduanya bertemu, seringkali itu menjadi satu ketegangan. Salah satu contoh misalnya ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya terpleset jatuh karena uang. Pas kami masuk pun di gereja kami itu persoalannya adalah karena hamba Tuhan itu tidak jujur. Dia pinjam uang ke beberapa jemaat dan kemudian lari. Di situ kami masuk dan pasti jemaat pun rasa curiga begitu ya. Tapi bagaimana kami berjuang untuk bersikap bahwa hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang bisa membuktikan diri bahwa kita betul-betul punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Apapun pandangan jemaat pada waktu itu, tapi kami berjuang untuk itu. Walaupun memang sampai sekarang kalau khotbah tentang uang itu sangat hati-hati, sangat hati-hati, begitu. Iya. Nah, jadi buat setiap teman-teman ya dimanapun juga kalian berada, buat sekalian yang jadi hamba Tuhan pun juga memang apa yang disampaikan sama Tante Shirley ini bukan sesuatu yang asing buat setiap kita. Mungkin ada juga yang kita nggak berani akhirnya menyampaikan tentang soal topik-topik soal uang, persembahan, perpuluhan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sensitif. Ketika hamba Tuhan yang bercerita, wah ini ngomongin tentang dirinya nih. Jangan-jangan dia lagi perlu uang ini, gitu kan? Padahal juga jemaat-jemaat juga dulunya setia dalam memberi, tapi kemudian punya pengalaman-pengalaman ya seperti yang tadi Tante ceritakan. Ada mungkin yang mengurusi uang itu yang nggak jujur, sehingga akhirnya berdampak pada dunia pelayanan dan kemudian akhirnya menjadi sesuatu hal yang sensitif. Nah, bicara lagi kembali yang berkaitan tentang keuangan nih Tante ya. Nah, itu kan otomatis kita ya sebagai hamba Tuhan seringkali juga dipandang kaya banget, kayaknya nggak boleh. Tapi pada umumnya kadang-kala ya kalau saya lagi tanya nih, nggak tahu benar nggak sih benar tapi ini saya tanya nih benar sulit begini, saya tanya pada seseorang, kalau hamba Tuhan menurut kamu gimana? Ya sewajarnya. Nah sewajarnya itu bagaimana? Kira-kira kalau dia ini pakai BMW wajar nggak buat kamu? Oh ya nggak gitu juga katanya. Oh oke. Berarti sewajarnya gimana? Apakah naik angkot? Ya nggak gitu juga. Jadi kadang-kala nggak jelas juga gitu kan. Standarnya ya. Standarnya nggak jelas. Nah jadi kalau menurut Tante sendiri nih, ya itu definisi mengenai hidup yang sederhana, gitu kan. Dan bedanya dengan hidup yang kekurangan dalam kekurangan. Ini definisinya gimana nih Tante? Ya kalau menurut saya hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Tidak sama antara sederhana dengan miskin atau dengan kekurangan. Saudara-saudara, berkat itu berasal dari Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah memanggil hambanya pasti dia akan memelihara dan mencukupi semua kebutuhan kita. Apapun itu. Kadang-kadang Tuhan memberi sedikit, kadang-kadang banyak tergantung dari kebutuhan. Yang terpenting kata sederhana di sini artinya pada waktu kita mendapat berkat Tuhan itu, kita bertanggung jawab, menggunakannya dengan bijak, bukan mewah, bukan foya-foya, tapi betul-betul bisa digunakan, dikelola dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Begitu. Dan sedangkan kalau kekurangan, artinya kita nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan kehidupan keluarga. Mau bayar, misalnya, mau bayar listrik aja gak bisa bayar. Mau makan aja gak bisa beli nasi misalnya. Itu baru kekurangan. Nah kalau sampai hamba Tuhan seperti itu, siapa yang bertanggung jawab kira-kira? Saya berharap sih melalui ini jemaat juga mengerti bahwa hamba Tuhan harus hidup memang sederhana. Bukan foya-foya, bukan show off. Tapi juga harus diperhatikan untuk hidup cukup supaya fokus kita bukan memikirkan tentang kebutuhan secara jasmani begitu ya, bukan kebutuhan uang, tapi betul-betul kita bisa terfokus untuk melayani Tuhan dengan cara tentu jemaat juga
ambil bagian di dalamnya, bagaimana memperhatikan kehidupan jemaat, kehidupan hamba Tuhannya begitu. Oh gitu ya. Ya berarti memang sesuatu yang ya ini kadangkala ya trauma-trauma yang tidak terselesaikan itulah yang kemudian berdampak pada tindakan-tindakan selanjutnya. Karena ada jemaat mungkin juga punya trauma-traumanya. Oh, trust issue, misalkan nggak ada laporan keuangan yang jelas mungkin dari gereja. Akhirnya mereka mau memberi pun juga akhirnya bertanya, ini benar nggak ya? Ini jangan-jangan dipakai untuk pribadi. Nah ternyata hamba Tuhannya nggak pakai buat pribadi. Tapi karena ini ada trust issue, jadi misunderstanding muncul di situ. Jadi yang satu Tuhan tolong gerakan, yang satu ini berpikir gimana ini? Perlu nggak nih? Jadi satu nahan-nahan. Bisa saja mungkin situasi kayak gitu kali ya. Mungkin. Gitu. Tapi Tante pernah nggak mengalami keadaan di mana mendesak nih keperluan dan secara fisik memang nggak ada dana kita, uang kita nggak cukup gitu. Tapi Tuhan tolong aja, Tuhan cukupkan. Ada pengalaman kayak gini? Oh, banyak sekali. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan saya mengalami itu. Dan itu sangat indah dan merupakan harta yang sangat berharga pengalaman itu. Banyak, tapi beberapa saya ceritakan di sini. Salah satunya adalah suami saya ketika baru menikah hampir 2 tahun tiba-tiba divonis gagal ginjal kronis. Jadi harus cangkok ginjal. Waktu selesai pulang itu gak taunya obatnya itu lebih besar pasak daripada tiang. Artinya mahal banget sampai kalau kita ambil dapat tunjangan, di sini bilangnya tunjangan ya. Nah, dapat tunjangan itu dari gereja, misalnya diilustrasikan 1 juta, itu obat harganya 1,2. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita percaya pemeliharaan Allah ajaib. Jadi kita taat pada firman-Nya. Pada waktu kita dapat 1 juta itu, langsung kita perpuluhan. Pasti. Dan tinggal 900.000 itu untuk beli obat pun tidak bisa. Apalagi untuk makan. Nah jadi seringkali waktu makan itu kita gak punya uang sama sekali. Waktu itu anak baru umur 2 tahun, 1. Sekali waktu jam 12 siang kita gak punya apa-apa. Gak punya makanan, gak punya Indomie, gak punya telur, gak punya uang sama sekali. Gak ada beras sama sekali. Suami saya jam 11 bilang, yuk kita berdoa untuk kunjungan. Jangan mikir perut. Sekarang kita kunjungan. Kita berdoa kemana Tuhan mau pimpin untuk jemaat yang membutuhkan kunjungan kita. Luar biasanya itu Tuhan tunjukkan satu jemaat yang sangat sederhana. Rumahnya hanya 1 petak mungkin 4x4 begitu. Di situ tempat tidur, di situ ruang dapur, di situ juga ruang tamu, di situ juga itunya. Pokoknya semua di situ. Kos-kosan gitu ya? Iya, seperti kos-kosan. Punya anak 3. Wow. Saya juga nggak tahu bagaimana itu ceritanya. Seperti itulah. Tapi waktu mau pulang, tiba-tiba ibu yang punya rumah ini bilang, Yosia, nama anak saya yang pertama itu Yosia, umur 2 tahun. Yosia, ini untuk jajan, dimasukkan ke dalam kantongnya. Wah, saya deg-degan luar biasa. Kalau orang sanguin gitu kan, apa yang ada di otaknya langsung mau dilakukan. Saya pikir, wah pasti semoga ini bisa beli beras. Paling tidak 1 liter. Gitu. Setelah keluar saya lihat, oh tuan rumahnya udah masuk. Saya langsung ambil itu uang di kantong Yosia. Waktu saya lihat, 1.500. Tahun 93, 1.500 itu 2 kilo beras. Masih 700 1 kilonya. Terus saya bilang sama suami saya, Pak saya pulang ya. Saya beli beras. Dan kamu sama Yosia lanjutkan itu kunjungan. Suami saya bilang gini, oh tidak, kita berdoa bukan untuk cari beras. Tapi kita kunjungan untuk jemaat. Saya marah sekali. Tapi gak berani bicara. Karena saya harus tunduk dan hormat pada suami. Betul-betul itu. Saya jalani begitu. Tapi dalam hati saya marah. Ini laki-laki gak praktis banget. Bodoh pisan. Saya bilang gitu. Coba kalau saya disuruh bisa pulang kan nanti dia pulang ke rumah udah ada makanan. Sambil marah tapi ikutin jalan.
Tuhan tunjukkan lagi di satu tempat jemaat itu suami istri sudah tua dan tinggalnya di garasi rumah adiknya, jadi dipinjamkan begitu. Waktu pulang itu benar-benar sangat sederhana rumahnya juga. Waktu pulang Yosia kata ibu ini, sebentar ya, tante punya camilan. Dia bawa, dia lari ke belakang, terus dia bawa satu kresek begitu kecil, kelihatan berat. Saya bilang, camilan apa ya gerangan? Perut udah lapar banget itu, karena udah jam 1. Waktu di jalan saya lihat, wah tamu udah masuk, saya cepat-cepat buka. Isinya kornet, saudara. Luar biasa. Jadi akhirnya kami pulang, beli beras, makan telur dengan kornet diaduk jadi satu, gitu ya. Ada orak-arik, kita bisa makan. Dan sering kali kami mengalami itu. Dan Yosia bertumbuh dengan pengalaman iman bahwa Tuhan ada. Di situ kami melihat Tuhan ada. Jadi pengalaman hidup yang kelihatannya kekurangan itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kebaikan untuk iman kita semakin bertumbuh dan kita melihat Tuhan, semakin kenal Tuhan, bahkan anak umur 2 tahun pun bisa melihat Tuhan. Ada satu kali anak saya itu pernah melihat ada satu anak lagi ngeboseh ini apa tuh mobil yang diboseh tuh. Mobil diboseh. Diboseh ya. Kemudian anak itu bilang waktu di jalan itu bilang, "Papa, ya Inta Ibin." Karena masih cadel dia bilang, "Papa Yosia minta mobil waktu pulang." Papanya bingung, itu mobil kira-kira berapa itu? Lebih dari gajinya 1 bulan. Itu bayangkan gimana mau belinya, untuk makan aja nggak ada. Tapi anak itu selalu bilang, "Papa ya Inta Ibin." Jadi akhirnya papanya bilang, "Oke, minta sama Tuhan Yesus ya. Kalau memang itu kebutuhanmu, pasti Tuhan Yesus kasih." Anak itu berdoa. Berdoa pada waktu makan, dia berdoa, "Waneut ya Inta Ibin," katanya. Waktu mau tidur, "Waneut ya Inta Ibin, Tuhan Yesus Yosia minta mobil." Sampai 3 bulan. Kita sedih banget sebagai orang tua, sedih banget ngelihat anak itu minta sampai seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan luar biasa, bukan hanya mendengarkan kita nih hamba Tuhan, itu anaknya pun dipelihara luar biasa. Tiba-tiba setelah 3 bulan tuh ada paket besar banget. Waktu dibuka itu mobil-mobilan. Yosia waktu melihat mobil-mobilan itu dia berteriak, matanya sampai melotot begitu. "Ibin, Ibin!" Sambil lari begitu ya. "Ibin, Ibin!" Air matanya bercucuran. Kami juga papa mamanya bercucuran nangis. Oh Tuhan luar biasa. Indah banget. Jadi gak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Sungguh. Dipelihara Tuhan bukan cuma orang tuanya tapi juga anaknya. Tapi yang jadi pelajaran adalah ketika kita betul-betul percaya Tuhan, jangan pernah bergantung pada manusia. Kami betul-betul hidup dengan iman. Punya komitmen, tidak boleh berdoa di telinga. Jadi sejak kecil anak pun dikasih tahu, kamu gak boleh berdoa, kasih tahu orang bahwa kamu sedang berdoa minta mobil. Begitu. Jadi orang gak pernah tahu. Suami saya butuh obat lebih besar pasak daripada tiang. Tidak pernah kami cerita dengan jemaat atau majelis. Tidak pernah kami bicara atau cerita kepada keluarga suami. Walaupun kokonya mampu, begitu juga saya tidak pernah bicara dengan saudara-saudara saya. Walaupun saudara-saudara saya juga mampu untuk ngedukung obat itu. Tapi gak ada yang tahu. Sampai 9 tahun kami hidup lebih besar pasak daripada tiang. Dan setelah itu Tuhan buat, mungkin dipikir Tuhan sudah cukup 9 tahun kami diuji begitu ya. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang jadi sponsor untuk Sandimun sampai akhir hidupnya almarhum suami saya. Begitu. Tuhan luar biasa. Jadi kekurangan itu akhirnya bagi saya bukan satu celaka, bukan. Tapi kekurangan itu adalah satu momen di mana kita akan melihat Tuhan ada. Oh, amin. Begitu. Indah Point banget. of view-nya nih. Iya kan, itu penting banget, itu penting banget. Puji Tuhan ya, dari ceritanya Tante aja aku udah sampai membayangkan
betapa indah kolaborasinya seorang hamba Tuhan dan Tuhan yang memimpin pelayanan kita ya. Di samping kita tetap memiliki iman, kita melakukan apa yang kita harus lakukan sebagai tanggung jawab diri kita gitu. Kita nggak diam di rumah terus kita tunggu mana ya ini Tuhan, beras Tuhan lagi butuh beras gitu. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan ya keluar rumah. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi juga di samping itu jemaat, kehadiran jemaat yang memperhatikan kebutuhan hamba Tuhannya. Itu betul. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi semua peran, semua orang punya perannya masing-masing gitu ya. Dan juga bagaimana kita tetap terus beriman tidak mengandalkan manusia ya Tante ya, tapi mengandalkan Tuhannya. Tapi Tante kalau ngomongin soal kolaborasi iman, juga tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, ada nggak sih Tan di Alkitab sebuah prinsip yang menyatakan hal ini tentang iman kita sebagai pelayan Tuhan dan juga integritas kita untuk tetap tanggung jawab gitu sama bagian kita? Kalau yang pertama itu bahwa kita hidup itu harus bergantung pada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Apapun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Tuhan tetap menjadi gembala yang baik. Pada waktu kita dalam kesusahan, ada di lembah yang kelam sekalipun, Tuhan pemelihara yang ajaib. Pada waktu kita sedang mengalami masa-masa kesenangan di rumput yang hijau pun Tuhan ada di situ. Itu yang membuat kami tetap bahwa Tuhanlah satu-satunya gembala kami yang baik. Yang sudah memanggil kami, dia juga yang menjadi pemelihara kami yang ajaib. Mazmur 23 itu. Gitu. Dari perjalanan pelayanan Tante ini Tan, apa sih yang paling membentuk hati Tante dari pengalaman Tante bersama-sama dengan Tuhan? Apa yang paling berkesan yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidup Tante dan itu akhirnya membentuk pelayanan Tante hingga pada saat ini. Tante bisa bertahan selama 34 tahun. Ya. Terus terang, saya bukan orang yang pintar. Pada waktu masih ada suami saya cuma jadi ibu rumah tangga dan guru sekolah minggu. Memang tetap dianggap sebagai hamba Tuhan, tapi saya betul-betul full di anak karena kami punya komitmen 5 tahun anak harus dipegang sendiri begitu. Jadi sebelum 5 tahun udah punya adik, jadi selama 14 tahun itu selama suami saya ada, saya paling khotbah di gereja itu setahun 2 kali atau 3 kali. Selain itu saya nggak pernah pelayanan mimbar. Mimpin WL pun tidak pernah. Pokoknya seperti itu. Cuma jadi guru sekolah minggu. Setelah suami saya dipanggil Tuhan, saya nggak pernah khotbahkan. Benar-benar nggak bisa apa-apa. Pada waktu akhirnya mau diangkat jadi pendeta, saya merasa tidak mampu sungguh. Karena saya bukan pemimpin. Dan nggak terlalu banyak masuk ke dalam pelayanan. Tapi karena kebutuhan akhirnya setahun kemudian saya terima itu jabatan sebagai pendeta. Tapi sebelum itu saya mau menceritakan tentang bagaimana panggilan Tuhan itu tidak salah. Pilihan Tuhan itu nggak salah, itu aja. Walaupun pada awal-awal saya berpikir kayaknya ini saya salah pilih. Karena saya nggak merasa bisa apa-apa. Satu kali masa-masa kesakitan saya ditinggal suami, tiba-tiba ada satu ibu hamba Tuhan, jadi istrinya hamba Tuhan jadi ibu pendeta, undang saya khotbah di Komisi Wanita Muda. Saya tolak, saya bilang maaf Bu, saya nggak bisa khotbah begitu. Terus dia bilang, Bu, saya nggak minta ibu khotbah, tapi saya minta ibu bersaksi. Loh, bersaksi apa? Ini Bu, temanya menjanda di usia muda, katanya. Wih, saya kaget. Kok bisa? Itu terlalu kejam buat saya. Kan lagi sakit. Kehilangan suami, tiba-tiba dikasih tema menjanda di usia muda. Saya pikir kejam sekali nih hamba Tuhan ini. Tapi dia jawab,
Dia bilang lagi di telepon. Dia bilang, "Bu, sakit ya Bu?" Saya juga nggak jawab. Air mata saya menggenang sambil marah rasanya. Kemudian dia bilang gini, "Bu, saya mau kesakitan Ibu, air mata Ibu sampaikan kepada komisi wanita di gereja saya. Karena wanita-wanita, ibu-ibu muda di gereja saya terlalu sombong. Kalau marah sama suami, cerai. Aku juga nggak butuh sama laki-laki. Punya anak juga aku bisa didik sendiri. Uang aku bisa kerja sendiri. Bisa punya usaha sendiri," katanya. Gak tahu kenapa. Tuhan itu baik. Tiba-tiba itu ada semangat yang luar biasa. Kemarahan. Kalau saya kasih istilah itu kemarahan kudus. Karena tiba-tiba saya marah banget. Saya bilang, oh ini orang kurang ajar nih ya. Ibu-ibu ini. Dia nggak tahu sakitnya ditinggal suami. Jadi saya ambil itu. Pelayanan itu. Waktu saya khotbah tentang bagaimana itu suami adalah berkat bagi kita. Pasangan itu berkat bagi kita. Saya tutup dengan begini. Siapa di sini yang mau menjanda sekarang? Berdiri. Ada saya ceritakan tentang tanda kutip kegilaan saya, nangis, jalan nyari suami jam 12 siang. Tahu, secara logika saya tahu suami saya udah nggak ada. Tapi nggak tahu karena sakitnya saya pikir begini, siapa tahu ketemu di jalan. Jadi setiap hari itu 5 bulan lebih itu cuma nyari suami di jalan begitu. Gak ketemu pasti, pulang pasti saya nangis. Kalau orang Sunda bilang kokosehan tuh. Nangisnya sangat bagaimana saking sakitnya begitu. Jadi saya bilang sama ibu-ibu itu, ayo siapa yang mau menjanda sekarang? Nanti saya doakan suaminya mati ya. Semuanya gak ada yang berdiri. Nangis semuanya. Selesai itu saya pulang. Gak tahu bagaimana. Di situ saya punya semangat untuk melayani. Di situ saya mulai belajar. Saya mulai lagi kuliah, sekolah, apa aja pokoknya seminar apa. Saya ikuti semua. Dan akhirnya saya sampai hari ini bisa sampai 34 tahun. Semua karena Tuhan. Jadi sekali lagi jangan takut jadi hamba Tuhan. Percaya. Puji Tuhan ya, memang berarti panggilan Tuhan tuh gak pernah salah. Iya. Cuman kadang-kala ya kita yang terlalu melihat kepada kapasitas diri kita sehingga kita yang jadi takut. Musa aja takut kok. Iya, ya kan beberapa juga yang dalam Alkitab tokoh-tokohnya bahkan mungkin setiap kita punya pengalaman sendiri gitu kan. Nah Tante, saya mungkin gini ya. Tadi kan Tante juga banyak bercerita tentang kalau tadi Pendeta Venia menyatakan bahwa wah kolaborasi yang sangat baik nih. Hamba Tuhan, jemaat akhirnya menghasilkan sesuatu yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah Tante, kalau misalkan saat ini, kalau saya boleh tanya sama Tante, apa yang perlu jemaat pahami nih tentang kebutuhan hidup pelayan Tuhan supaya dukungan mereka itu tepat dan penuh kasih. Jadi mereka itu kalaupun juga punya, mereka nggak akhirnya jadi bosi mungkin. Atau mereka menjadi bingung apakah memang ini aku jadi kayak mengasihani hamba Tuhan loh. Aku nggak boleh loh mengasihani hamba Tuhan. Nah jadi kira-kira apa yang jemaat perlu pahami supaya ketika mereka juga mengetahui akan kebutuhan para hamba Tuhan ini, mereka itu bisa melakukannya itu dengan tepat. Oke, yang pertama-tama jemaat harus menyadari bahwa hamba Tuhan juga manusia. Sama-sama membutuhkan kebutuhan sama seperti jemaat. Ya, memang kita pelayanan berbeda karena itu panggilan. Tapi kebutuhan hidup itu sesungguhnya sama dengan jemaat biasa, begitu ya. Jadi bagi saya, kalau jemaat bisa memperhatikan hamba Tuhan dan memberi dengan kasih, itu adalah salah satu pelayanan juga. Karena mendukung hamba Tuhan untuk bisa pelayanan dengan tenang. Kalau kita hidup cukup, tidak kekurangan, pasti hamba Tuhan itu lebih fokus untuk melayani. Bayangkan, persiapan khotbah
itu sudah membutuhkan pikiran dan fokus buat kita. Tapi kalau kita juga masih mikir kumahanya, kumaha. Ya gimana ya besok? Begitu. Gimana ya besok? Bayangkan fokusnya terbelah. Mungkin juga nggak apa ya, pelayanan kita tuh nggak full begitu ya rasanya. Kemudian pelayanan juga bukan hal keuangan nih, jemaat bisa juga mendukung pelayanan hamba Tuhan itu melalui doa, mendukung pelayanan hamba Tuhan itu melalui sama-sama melayani bersama, begitu. Itu juga dukungan yang sangat dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih nih. Jadi setiap kita buat jemaat juga yang saat ini menyadari di gerejanya itu ada hamba-hamba Tuhan di sana, ya. Jadi perhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya setiap jemaat juga akhirnya juga bisa mendapatkan feedback dengan pelayanan juga yang optimal ya. Ya betul, Okay. optimal. Tapi juga di sini saya mau tanya juga sama Tante. Kalau tadi kan kepada jemaat nih, supaya fair nih ya, kan tadi ada sebuah kolaborasi antara hamba Tuhan dan juga jemaat. Nah sekarang apa pesan Tante nih buat generasi pelayan Tuhan nih yang sedang bertumbuh ya? Ini bertumbuh tuh artinya nggak cuman dalam artian masih muda sih sebenarnya, buat setiap kita dalam usia kapanpun. Bagaimana punya sikap itu yang benar terhadap uang, ya, tapi tanpa ekstrim. Jadi artinya mungkin itu nggak takut tentang kecukupan akan kebutuhannya, ya, tapi juga di satu sisi tidak mengejar kekayaan. Nah, pesan bagi para hamba Tuhan. Ya, pertama, jangan takut bahwa kebutuhan kita tidak tercukupi. Kalau kita setia, Tuhan lebih setia. Amin. Karena saya betul-betul mengalami itu. Jadi jangan takut untuk tidak cukup. Pasti tercukupi. Walaupun ada masa di mana Tuhan bukan kasih ujian juga sih, apalagi pencobaan, bukan. Tapi itu masa ujian kita untuk naik kelas. Begitu. Kalau karena saya sudah 34 tahun, menikmati banget itu. Kesusahan itu jadi satu bekal untuk akhirnya dapat emas. Begitu. Jadi sekarang ini kalau ada jemaat bilang begini, ini jadi hamba Tuhan ya yang muda-muda, tolong jangan takut. Jemaat bilang begini, enak ya jadi hamba Tuhan ya, Bu. Hamba Tuhan itu nggak usah kerja, tapi kaya raya katanya. Bisa punya rumah, bisa makan enak, bisa berlibur, keluar kota, kemana-mana, gak usah kerja. Enak banget ya jadi hamba Tuhan, katanya. Kenapa bisa begitu? Saudara-saudara, karena Tuhan. Ya. Dan saya katakan oleh sebab itu, ayo ibu pun jadi hamba Tuhan dan nikmati pemeliharaan Allah. Jadi yang pertama buat hamba-hamba Tuhan muda apalagi ya, jangan takut untuk nggak punya uang. Memang pasti sekali waktu kita diizinkan. Bukan cuma nggak punya uang, mungkin problem ya, yang seringkali kita nggak kepikir kita dapat problem itu. Terus yang kedua adalah waspada, jangan terpikat pada kekayaan, karena cinta uang adalah satu celah untuk kita akhirnya lupa Tuhan, mengejar kekayaan. Kadang-kadang kita jadi manipulasi pelayanan, manipulasi pelayanan untuk mencari uang, gitu ya, saudara-saudara. Jadi kuncinya adalah punya hidup, prinsip hidup cukup. Ya, cukup itu berkat. Oh, masih ada satu. Jangan biasakan hutang. Terus terang, saya selama 34 tahun jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah punya hutang. Kalau boleh tanyakan kepada jemaat, kepada orang-orang dimanapun, saya nggak pernah punya hutang. Ke anak-anak pun saya didik tidak boleh hutang. Dulu saya pernah pakai kartu kredit karena dari bank dapat, tapi saya auto debit, jadi nggak pernah satu kali pun saya punya itu.
punya apa itu denda, nggak pernah, karena memang kami harus punya komitmen untuk tidak berhutang. Ketika kita tidak berhutang, maka itu pelayanan pun lebih fokus dan lega. Nggak usah pikir, Mbak. Cukuplah apa yang ada, yang Tuhan berikan itu kita nikmati. Nggak usah memikirkan yang tidak ada. Apa yang Tuhan kasih itu yang kita nikmati. Maka kita akan cukup dan bahagia. Amin. Sebuah kecukupan itu ada sesuatu yang penting. Jadi kalau tadi Pendeta Silly sudah menyampaikan kepada setiap kita semuanya, memang kita punya ekspektasi ya, kita punya harapan untuk bisa menikmati mungkin lebih daripada apa yang kita sedang hadapi gitu kan. Tapi kalau memang di hadapan kita ini memiliki bagian yang itu, yuk kita bersyukur. Karena dengan kita bersyukur menikmatinya, maka itu menjadi berkat buat kita ya. Betul. Kalau enggak jadinya kita berkeluh kesah, waduh capek sekali. Iya betul. Nah, jadi buat kita semuanya, kita sadar bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kadangkala kita menjadi tidak berani untuk menyatakan sesuatu sensitif dalam soal keuangan. Tapi mari kita wise di sini, dan sebagai hamba-hamba Tuhan, seperti tadi juga sudah disampaikan, yuk jangan jual pelayanan untuk dapatkan apa yang kita harapkan. Karena itu bukan tujuannya kita menjadi hamba Tuhan. Kita ini menjadi hamba Tuhan oleh karena memang Tuhan mau supaya kita bisa menggembalai jiwa-jiwa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau saatnya kita mungkin Tuhan izinkan dengan kecukupan tadi, atau satu sisi seperti yang tadi Pendeta Silly juga sampaikan, sempat nggak punya, maka kalaupun juga melakukan pelayanan bukan mengumbar rasa kekurangan kita, supaya dapatkan empati daripada jemaat. Tapi kita tetap dulukan Tuhan. Maka Tuhan akan kemudian ketika bekerja, berkarya, maka setiap kita akan melihat luar biasa. Kita semakin dikuatkan, hamba-hamba Tuhan, kita semakin dikuatkan karena Tuhan peduli akan setiap kehidupan kita. Di sini juga kita bisa sama-sama belajar sebagai seorang jemaat juga nggak gampang. Ada pengalaman-pengalaman mungkin ketemu dengan hamba-hamba Tuhan juga yang struggle dan akhirnya juga jatuh dan bangun di situ. Sehingga ketika berbicara tentang uang dan mendengar topik uang ini juga di dalam gereja, ini mulai muncul nih. Kadang itu menjadi celah supaya si iblis ini membawa kita tidak ikut dalam apa yang sudah Tuhan sampaikan. Gitu. Nah, tapi marilah sama-sama. Kadang-kadang kita pakai prinsipnya, biar tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Gitu. Artinya, kalau kita memberi untuk Tuhan, kita percayakan. Kalaupun juga nanti ada hamba-hamba Tuhan untuk gereja mungkin salah di dalam memanagenya, itu serahkan Tuhan lah. Ya, Hak betul. penghakiman biarlah datang daripada Tuhan. Jangan sampai kita juga kita malah tersendiri tertutup berkat Tuhan gara-gara kita yang menduga-duga dan kita menahan untuk bisa mendapatkannya. Jadi mari pada saat ini kita sama-sama sadar bahwa uang adalah sesuatu yang sensitif, tapi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam dunia nyata kita. Ya, so mari tetap setia. Mungkin ada satu lagi tambahan. Oh, boleh sekali. Tadi saya ceritakan tentang kesulitan-kesulitan begitu ya. Tapi sesungguhnya nggak ada seorang pun yang tahu. Kecuali anak keluarga begitu yang tahu. Waktu mau sekolah pun kita cuma berdoa. Nggak pernah cerita ke orang, oh saya butuh uang. Tidak pernah cerita kepada siapapun. Baik keluarga maupun jemaat. Jadi betul-betul mereka tahunya saya adalah orang kaya. Ya, amin gitu kan. Jadi rahasia Tuhan kita dapur. kaya. Ya. Mungkin ini pendeta Vena juga tahu ya, ada yang namanya iman berbisik ya. Iman berbisik. Apa tuh iman berbisik? Iman berbisik itu kita bilang beriman, tapi kita bisik-bisik sama orang, aku kayaknya lagi butuh ini deh. Tapi aku nggak minta. Tapi aku sih lagi doain ini. Nah, kalau saya punya istilah itu doa di telinga. Doa di telinga. Tidak boleh, jangan doa di telinga. Gitu. Okay. Yuk, biarlah setiap kita para hamba Tuhan di sini juga kita ingat, memang kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, atau kita kadang punya mimpi-mimpi di depan yang ada kaitannya dengan uang. Tapi kali ini jangan kita punya iman yang berbisik atau doa di telinga. Tapi kita sampaikan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita.
Tuhan terus membawa kepada setiap kita supaya kita benar-benar dijaga hati kita. Sehingga kita tidak mendua Tuhan. Ya kan? Tidak, Tuhan kita jadi nggak dua. Tuhan kita ya cuma satu. Gitu loh. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak Pendeta Suli, terima kasih banyak. Dan kita setelah menyelesaikan topik ini, kita akan ketemu dalam topik-topik selanjutnya. Dan kiranya setiap saudara semuanya, IC First, dimanapun kalian berada, kalian bisa terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan terlebih saudara bisa tahu, kalau dalam dunia nyata ini, dalam hal tertentu, saudara bagaimana bersikap seperti duta Kristus. Seperti duta-dutanya Allah dimanapun Tuhan menempatkan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.